Salam sehat. Breaking news MSCI Efek. Sebuah catatan untuk digarisbawahi Senin 27 Oktober 2025 sesi 2. Jadi ini video yang kedua. Yang pertama adalah sesi 1. Nah, dan ini sesi 2. Nah, kemarin ya, karena ada pengumuman dari MSCI tentang free float yang akan diubah khusus untuk Indonesia, di mana free float atas nama PT tidak akan dimasukkan ke perhitungan. Jadi membuat gonjang-ganjing saham yang free float-nya kecil secara real, terutama saham-saham konglo memang yang naik cukup tinggi ya. Kita mulai dari grup Barito Group ya. Barito Group misalnya Cuan. Nah, ini Cuan ya. Hari Senin kemarin. Kemudian BRPT. Nah, ini BRPT ya. Kita ke data dulu ya. Jadi grup Barito yang saya tahu itu ada TPIA, GZCO, tapi GZCO ini tidak mayoritas ya. Cuan, CDIA, BRPT, Grand, PTRO. Jadi hanya di GZCO Barito Group tidak memegang mayoritas. Nah, kita lihat chart. Tadi Cuan sudah, Barito sudah. Aduh, sebentar ini ada gangguan, minta diupdate lagi. Bentar ya. Nah, TPIA. Nah, ini TPIA ya. CDIA. CDIA, BRPT, Brand. Wah, ini bikin suntik tajam, suntik bawah tapi ya lower shadow ya. PTRO. Kebetulan saham-saham Barito Group ini memang rata-rata di pucuk ya. Karena kenaikannya cukup besar. Di mana penurunan dalam terjadi di BRPT. PTRO ya. PTRO, BRPT, kemudian Cuan, GZCO, CDIA, Brand. Brand malah sedikit ya turunnya ya. Nah, tapi Cuan ada asing ya. Memang grup Barito memang selama ini terkenal dengan atau naik memang menggunakan sekuritas asing ya. Jadi waktu Senin kemarin TPIA di open di 1% naik, CDIA di 1,6%, BRPT 0,3%,
PTRO 1%. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada istilahnya kepanikan jual di open ya, sebelum muncul news tentang free float dari MSCI. Bahkan untuk brand sempat ARB, ya, PRPT juga sempat ARB, CDIA sempat ARB, Cuan sempat ARB, PTRO ARB. Cuma TPIA yang tidak turun tidak lebih dari minus 3%. Ini tutupnya. CDIA dengan underwriter HP, Cuan HP, brand NI. Nah itu ya, grup Barito. Kita coba lihat grupnya siapa lagi ya? Oh ya, Apsoro ya, Apsoro Group. Saya cari data dulu. Ya, ini dalam tanda petik ya, Apsoro Group ya. Perlu dicek and recheck kebenarannya, cuma kadang-kadang ya, kadang-kadang rumor ya, news terus dibantah gitu ya. Karena ini saya ambil dari grup ya, di diskusi grup, jadi bisa betul atau bisa tidak, tapi saya yakin 70% betul. Terutama Raja ya, yang kemarin turun 12,3%, Ratu 14,6%. Ini yang apa? Yang valuasinya cukup besar ya yang turun ya. Kemudian PTRO sampai turun 2,2 triliun. Bukan turun ya. Valuasinya sampai 2,2 triliun, turunnya 9,44% minus. Nah, itu ya. Jadi ada 4 yang valuasinya di atas 100 miliar dan penurunannya mengalami penurunan tertajam. Ya, yang saya bahas 4 ini aja ya. Ya. Dimana sempat ya, jelas sempat ARB lah. Raja ARB sempat, Ratu ARB, kemudian PTRO sempat ARB. Ya. Nah, itu ya. Itu kita buat bikin chartnya Ratu. Nah ini ya, ARB, candlenya apa? Black Marobosu ya. Apa ya? Ya Black Marobosu ya. Jadi bentuknya penurunannya tajam. Kemudian ini Raja ya, Ratu. Juga membuat Black Marobosu. Ratu, Raja, PTRO tadi udah ya, PTRO karena masuk dalam Barito Group dan masuk dalam Apsoro Group. PTRO, apalagi satunya? Ya, 1, 2, 3. Oh, satu CBRE ini aja ya yang masuk ya. CBRE ya tidak terlalu dalam penurunannya. Ya, intinya yang mengalami penurunan tajam itu
terkait dengan MSCI. Raja sepertinya masuk ke small cap, Ratu masuk small cap, PTRO masuk small cap MSCI. Ya. Itu. Kemudian Konglo siapa lagi? Konglo, Hapsoro, Sinarmas ya. Sinarmas dengan DSSA-nya. Ya, Sinarmas ya. Yang masuk MSCI cuma DSSA. Yang baru ya, yang baru masuk belakangan ini DSSA. Lainnya saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas DSSA masuk big cap MSCI ya. Kita lihat chartnya. DSSA tembus 100 ya. Ya. Mengalami penurunan cukup dalam, yaitu 12,8%. Ada lagi yang terkait dengan MSCI. Tetapi tidak terafiliasi dengan konglomerat ya. Coba cuan koin ya, koin cukup dalam juga. Mungkin karena koin disebut-sebut juga calon MSCI di bulan November, mungkin small cap paling tidak ya. Maka ikut terkoreksi dalam juga. Koin DSSA ini sempat ARB juga ya. Sebelum mantul tipis di 12,8% minus last price-nya. Ya, memang ya. Di sentimen kemarin rata-rata mengenai saham-saham konglomerat ya. Seperti ini, AMMN juga kena ya. Minus 6%. Bahkan 7,2% ya. Minus ya. Low-nya. Mantul tipis di 6,2%. Tapi tidak separah grup Barito dan grup Hapsoro dan Sinarmas yang dengan DSSA-nya. Terus tambah dengan koin. Entah kenapa koin kok ikut, apa memang dengan hubungannya dengan konglomerat juga. Tapi saya tebak itu kaitannya dengan ya free float juga, free float koin yang ya bisa masuk ke MSCI walaupun small cap di bulan November. Saya kira itu aja ya, cukup ya. Kita sebentar lagi market buka. Jadi untuk persiapan menyongsong ya implementasi, evaluasi indeks IHSG. Salam sehat.